Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Hidayatul Rahman NIM 2001746. Saya dari Prodi Sastra Indonesia UNP. Sobat Sastra, kali ini kita akan membahas tentang analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Sebelum video dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya, serta jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar Sobat Sastra tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Berbeda dari video sebelumnya, analisis novel kali ini kita ambil dari karya terbitan Angkatan Pujangga Baru. Sobat Sastra, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita setelah difilmkan dan dirilis pada Desember 2013 lalu. Novel ini merupakan novel karya Buya Hamka yang menceritakan tentang seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Zainuddin. Zainuddin merupakan seorang anak keturunan Mengkasar dan Minangkabau dengan ayahnya berdarah Minangkabau dan ibunya berdarah Mengkasar. Saat ayah dan ibunya meninggal, Zainuddin pergi ke kampung halamannya di Padang Panjang. Setibanya di Padang Panjang, ia jatuh hati kepada seorang kembang desa Minang bernama Hayati. Setelah lama saling kenal, akhirnya mereka menjalin hubungan percintaan. Namun, cinta mereka tidak berjalan baik. Hubungan mereka tidak direstui oleh Mama Hayati dikarenakan Hayati merupakan keturunan terpandang. Selain itu, akan terlihat hina dan rendah jika keturunan Minang menikah dengan keturunan lainnya. Hal tersebut yang mendasari Zainuddin diusir dari Batipo. Suatu hari, Hayati datang ke Padang Panjang. Ia menginap di rumah temannya bernama Khadijah. Satu peluang untuk melepas rasa rindu pun terbayang di benak Hayati dan Zainuddin. Namun, hal itu terhalang oleh adanya pihak ketiga, yaitunya Aziz yang merupakan kakak Khadijah yang juga tertarik oleh kecantikan Hayati. Kemudian, saat Mak Basri meninggal dan ia mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Karena itu, ia akhirnya mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipo. Hal itu bersamaan pula dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang juga hendak melamar Hayati. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya, akhirnya ditolak oleh nenek mama Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut. Akhirnya, kata sahabatnya Muluk, Aziz adalah seorang bejat moralnya. Hayati juga merasakan kegetiran. Namun apalah dayanya, di hadapan nenek mamanya, setelah pernikahan Hayati, Zainuddin jatuh sakit. Untuk melupakan masa lalunya, Zainuddin dan Muluk pindah ke Jakarta. Di sana, Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis. Karyanya dikenal masyarakat dengan nama Letter Z. Zainuddin dan Muluk pindah ke Surabaya dan ia pun akhirnya menjadi pengarang terkenal yang dikenal sebagai hartawan yang dermawan. Hayati dan Aziz hijrah ke Surabaya. Semakin lama, watak asli Aziz semakin terlihat juga. Ia suka berjudi dan main perempuan. Kehidupan perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah di rumah Zainuddin. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Beberapa hari kemudian, datang dua surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian untuk Hayati. Yang kedua berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Setelah itu, datang berita bahwa Aziz
ditemukan bunuh diri di kamarnya. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya saja. Esok harinya, Hayati pulang dengan menumpang kapal Van der Wijk. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau, dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau." Maka segeralah ia hendak menyusul Hayati ke Jakarta. Saat sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Seketika Zainuddin langsung syok dan langsung pergi ke Tuban bersama Muluk untuk mencari Hayati. Di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Sejak saat itu, Zainuddin menjadi pemenung, dan tanpa disadari siapapun, ia meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan pusara Hayati. Sobat Sastra, itu tadi sinopsis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur intrinsik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama ada tema. Novel karya Hamka yang berjudulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini bertemakan tentang cinta yang sejati, tulus, dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lainnya pada saat itu. Yang kedua, alur. Novel ini menggunakan alur maju karena di dalam novel tersebut banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin. Seperti contoh dari awal cerita novel tersebut, terdapat bagian cerita tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Base. Cerita dari Muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Selebihnya menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Yang ketiga, tokoh. Tokoh pada novel ini ada tokoh utama dan tokoh pendukungnya. Untuk tokoh utamanya yaitu Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Sedangkan untuk tokoh pendukungnya ada Mak Base, Muluk, Daeng Masiga, dan Mak Tengah Lima. Yang keempat, penokohan. Yang pertama, Zainuddin. Zainuddin merupakan tokoh yang protagonis. Zainuddin merupakan seorang pemuda yang baik hati, alim, sederhana, dan memiliki ambisi dan cita-cita yang tinggi. Pemuda yang setia, sering putus asa, hidupnya penuh kesengsaraan oleh cinta, tetapi memiliki percaya diri yang tinggi, mudah rapuh, dan merupakan orang yang keras kepala. Yang kedua, Hayati. Hayati juga merupakan tokoh yang protagonis. Hayati merupakan perempuan yang baik, lembut, ramah, dan penurut adat. Hayati merupakan perempuan yang pendiam, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Perempuan yang menghormati nenek mamanya, penyayang, memiliki belas kasihan, orang yang tulus, sabar, dan terkesan mudah dipengaruhi. Yang ketiga, Aziz. Aziz merupakan tokoh yang antagonis. Dia merupakan seorang laki-laki yang pemboros, suka berfoya-foya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang kaya yang berpendidikan, orang yang tidak beriman, tidak bertanggung jawab, dan dalam hidupnya hanya bersenang-senang dan menganiaya istrinya, serta gampang putus asa. Selanjutnya, Khadijah. Khadijah merupakan seorang perempuan yang berpendidikan, berwatak keras, senang memengaruhi orang lain, orang kaya,
penyayang teman, merupakan orang kota, serta memiliki keinginan yang kuat. Yang kelima, sudut pandang. Penulis dalam menceritakan novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bukti dengan menggunakan dia dan menggambarkan tokoh Zainuddin dan Hayati secara jelas melalui deskripsi dan cerita yang menyampaikan melalui pengamatan dari pembaca. Terlihat dialog-dialog yang menceritakan tentang karakter dari para tokoh. Lanjut yang keenam, yaitunya latar tempat. Latar tempat di sini yang pertama ada Mengkasar, yaitunya tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua ada Dusun Batipuh, yaitunya tempat Hayati tinggal dan bertemu dengan Zainuddin pertama kali. Yang ketiga ada Padang Panjang, yaitunya tempat Zainuddin pindah dari Batipuh untuk mendalami ilmu, tempat Khadijah tinggal, dan tempat adanya pacuan kuda serta pasar malam. Yang keempat, Jakarta atau Batavia, yaitunya tempat Zainuddin dan temannya Muluk pertama kali pindah ke Jawa. Kemudian Surabaya, yaitunya tempat Zainuddin tinggal dan menjadi penulis, tempat pindahan kerja Aziz dan Hayati. Dan yang terakhir, yaitunya Lamongan, yaitunya rumah sakit, tempat terakhir kalinya Zainuddin dan Hayati berdialog sebelum meninggal. Lanjut yang ketujuh, latar waktu. Latar waktu di sini yaitunya siang dan malam. Penggambaran waktu tidak begitu tergambar jelas dalam cerita, hanya mengalir siang dan malam. Yang kedelapan, latar suasana. Latar suasana di sini yaitunya yang pertama mengharukan, yaitunya saat Hayati menerima cinta Zainuddin dan ketika Zainuddin menyatakannya lewat surat serta bertemu di bentang sawah milik Datuk. Kemudian suasana menyedihkan, yaitu ketika Zainuddin hidup dengan sengsara, permintaan Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati, dan ketika Hayati meninggal. Yang kesembilan, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini menggunakan bahasa Melayu kental dipadukan bahasa Minangkabau. Sering pula menggunakan bahasa Pengandaian. Yang ke-10 yaitunya amanat. Untuk amanat ada dua. Yang pertama amanat tersirat. Amanat tersirat di sini dapat kita lihat dengan demikian penghabisan kehidupan orang besar itu. Seorang di antara pembina yang menegakkan batu pertama dan kemuliaan bangsanya. Yang hidup di desa dan dilamun oleh cinta. Dan sampai mati pun dalam penuh cinta. Tetapi sesungguhnya dia meninggal. Namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidak akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian, nasib tiap orang-orang yang bercita-cita tinggi, kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak. Untuk yang tersuratnya, jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk dimiliki. Walaupun cinta tak tersampaikan, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Dalam hidup, kita tidak boleh mudah putus asa dan harus selalu memiliki tujuan. Ikutilah kata hati dan juga dengan pemikiran jika ingin bertindak. Cinta tak sampai seharusnya bukan akhir dari segalanya. Cinta dapat membuat orang yang merasakan cinta itu melakukan segalanya untuk orang yang dicintai. Cinta sejati dan tulus tak lekang oleh waktu. Dan sejahat-jahatnya orang yang mencintai kita, sadarlah bahwa ia tidak pernah membenci kita. Sobat Sastra, masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitunya unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, nilai moral. Menghormati dan menjaga adat. Selain itu, juga menghormati dan menghargai istri atau suami orang lain, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin kepada Aziz dan Hayati. Yang kedua, nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka, dan Zainuddin yang rela pergi jauh untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga, nilai sosial. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat adat Minangkabau. Sobat Sastra, itu tadi pembahasan kita tentang analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Terima kasih untuk yang sudah menonton.